BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Balik kita lagi. di BTS Bahas tontonan seru. Kali ini kita mau ngebahas film lokal Film apa itu, Be? Foxtrot 6 Foxtrot 6 yang tayang di Netflix, tayang tahun 2019. Oke. Tapi baru nongol nih di Netflix. Baru nongol di Netflix. Oh, sebelumnya bioskop. Bioskop. Disutradarai dan ditulis oleh Randy Korompis. Siapa lagi nih? Pemerannya pemerannya. siapa ya, Bing? Pemerannya kayak ada Oka Antara, Ferdi Sulaiman, Chico Jericho, Rio Dewantoro, Arifin Putra, Mike Lewis, Miller Khan, Edward Akbar, Julia Estelle, Norman, Cok Simbara. Waduh, tuh Banyak ya. aktor kawakan Banyak. tuh. Cok Simbara Nama tuh. besar semua lah ya di film ini ya. Banyak banget di sini kita nonton. Filmnya gimana nih? Film ini genrenya sci-fi trailer, bukan? action. Action. Didatarin Indonesia di masa depan ya. Tahun 2031. 31. Nah, ini berlatar belakang konflik tentang masalah pangan ya yang begitu sulit ketika masa itu yang Ngeceritain keadaan dunia tuh lagi krisis pangan. Nah, sebenarnya di berita pun di Indonesia krisis pangan memang sebelum tahun 2030 itu sudah mendapatkan krisis pangan, itu prediksinya kayak gitu. Iya. Dunia memang terancam sama pangan. Iya. Betul. Makanya pas muncul di pas pemilihan presiden di awal-awal tuh, Iya. yang akhirnya pada diculik tuh, Iya. itu bentuk dari tirani dari partai di sono ya, di Indonesia saat itu ya. Partai Piranas. Ini Piranhas. Oligarki banget kan, Nggambarin menggambarkan Iya. keoligarkian Settingan Indonesia yang ya sebenarnya ini kayak bentuk sindiran sih, sindiran. Ya satir aja sih dia. Iya. bahwa Ya, keadaan yang relate juga sih sebenarnya sih. Ya itu yang oligarki, siapapun pemimpinnya itu yang dilakuin sama penguasa sih, Iya. intinya gitu aja sih sebenarnya. Mau siapapun penguasa ya pasti dia Film ini terus memiliki agenda setting. Ya menariknya sih kalau gue bilang ditambah ada CGI yang menurut gue ini lebih dulu kan ketimbang film Gundala kan ya. Iya. Kalau gitu kan ya. Iya. Iya ya. Ya menurut gue CGI lebih baik loh ketimbang Gundala di film ini kalau gue bilang ya. Ya pokoknya kan yang ngegarap film ini kan dia ngegarap ini juga Satria Dewa Gatot Kaca sama Sri Asih. Cuman sebagai visual efeknya sih. Yang ngasih ininya. Sutradara Iya, ini. iya, iya. Ya enggak, maksudnya kalau hitungan tahun ini kan lebih dulu kalau gitu kan, sebelum Gundal. ibaratnya Bumi Langit Universe ya. Iya. Iya. Iya, ini menurut gue sih udah oke sih CGI sih di film Sebenarnya ini. ya karena Udah gitu kenapa dialognya juga pakai bahasa Inggris. Kenapa CGI-nya oke? Karena dibantu oleh Andrew Juano yang menggarap film-film kayak Walking Dead, Life of Pi. Oh iya, yang emang tuh film isinya CGI-nya banyak Iya. banget. Apalagi Life of Pi kan studioan semua itu. Iya. Kagak ada di asli kan. Iya. Sama itu sih ngomongnya pakai bahasa Inggris sih. Unik menurut gue sih film Indonesia. Uniknya itu sih bentar kalau vokalnya pakai bahasa. Kenapa dia pakai bahasa Inggris dialognya ya? Mungkin harus biar bisa Internasional gitu. Iya, biar di film itu bisa dinikmati oleh orang-orang luar Indonesia kalau gue bilang sih. Karena ada subtitle. Iya, dalam segi kan banyak juga tuh kalau film-film Asia, Thailand ataupun Filipina yang pakai bahasa Inggris. Iya kali ya, Ya mungkin gitu-gitu, begitu. iya. Nggak ada alasan khusus, maksudnya nggak ada yang spesifik ada banget sih. gitu ya berarti. Cuman emang. buat gua agak komplain dengan bahasa Inggris. Bukan artinya conversation atau gimana ya. Cuman percakapannya itu kayak gua nonton film kartun yang berbahasa Inggris. Jadi Kayak di dubbing gitu gak sih? itu emang dubbing. Cuman Iya. maksudnya enggak gimana ya. Maksudnya jadi mudah dimengerti karena ngomongnya tuh nggak cepet kayak orang bule tuh. Biasanya kan kalau misalkan orang bule tuh ngomong cepet-cepet banget Iya, dan iya, memakai iya, istilah-istilah yang Ya, istilah sono dah, bahasa sono gitu kan. Artikulasinya orang sini sih yang ngomong. Iya, Jadi iya. kecuali kayak gitu. si Mike Lewis ya. Dia emang udah lancar dia kalau udah dia. influent Iya, banget Dia emang bule. Bule soalnya kan.
Nah balik Iya. lagi tuh ke masalah CGI gitu kan. Foxtrot ini merupakan film laga Indonesia pertama yang didukung teknologi pencitraan hasil komputer, maksudnya CGI. CGI. Iya, kan CGI. Tadi gue bilang lebih dulu ketimbang itu Bumi Langit itu kan. Bumi Langit Yes. Production. Karena ini sebenarnya film ini dimulai produksi 2015, tapi baru dilakukan proses syutingnya itu tahun 2017. Berarti udah Proses panjangnya, surveinya udah prosesnya panjang. ini idenya segala macam udah digodok dari 2015. Makanya ya. gue tuh sempat ngeh waktu dia syuting di jalan tol yang masih kosong. Oh ini kayaknya jalan tol yang menuju Ya, Cinere ya, nih. Iya, itu emang masih kosong. Iya. Tapi menurut gue cukup ini sih. Tapi kenapa enggak dapat apresiasi banget ya pas film-film kayak gini tuh ibaratnya Indonesia jarang langka gitu bikin film dengan konsep seperti ini gitu ya. Futuristik sih, filmnya emang futuristik dan nggak banyak juga. Tapi ya nggak film laku di lokal. sini. Gini, kalau gua memperhatikan film ini gitu kan. Kenapa ini sebenarnya film bagus, cuman menurut gua banyak hal-hal yang miss. Kayak misalkan tentang si Sari ini siapa, latar belakangnya apa, cuman dia wartawan, tok hilangnya kemana nggak tahu gitu kan. Kayak terkesan film ini banyak kepotong. Harusnya menceritakan ini sebab akibatnya tuh jadi kayak ada yang hilang gitu. Mungkin Tahu-tahu kenapa Karena sajiannya dibikin terlalu padat kali ya. Jadi ada beberapa cerita yang apa? Itu kan film dibikin singkat banget, di mana sosok siapa sih Oka Antara ini si Angga ini Angga. kayak ketiba dalam tanda kutip dijebak sama si Piranasnya ini kan, yang ujungnya diketemu istrinya lagi. Iya. Itu kan Calon empat. serba satset gitu. Sedangkan di film ini dituntut harus ngejelasin sosok masing-masing, makanya diambil kayak flashback sebelumnya. Ya, Kayak tapi gitu-gitu. flashbacknya juga nggak banyak sih menurut Iya. gua, kayak jadinya pada akhirnya balik lagi yang kalau dulu kita pernah bahas kali film apa ya? Sampai ada Penguatan tiba-tiba karakter. ada anaknya siapa ya? si Oka Angkaranya sama si Julia Estelle itu udah punya anak kan. Wengkinya kapan ya kan, tahu baru ciuman, tahu udah punya anak gitu. Iya, mau tahu aja lu. Ibaratnya Wengkinya kan baru tunangan, Lu mau lihat lu di Wengkinya kapan? kan awal-awal baru tunangan, ini kayak adegan pertama ngasih cincin segala macam. Ih, siapa tahu tiba-tiba dia udah punya deh. anak Ih, aja siapa kan. tahu dia itu ada yang pulang. akhirnya jadi pertanyaan gua. Missing link. Intinya banyak yang missing link di film ini. Ada beberapa spot-spot yang hilang sih, kayak orang tiba-tiba ya ceritanya tiba-tiba nyambung ke sini dan friendshipnya kan dia kan sekawan nih si 5 orang ini kan sekawan Satu sebenarnya tim ya. dan konco kental banget kan. Ya. Tapi nggak diceritain juga tuh mereka Awalnya gimana? sedikit aja iya, gitu. sedikit aja misi mereka tuh sampai mereka bisa sekental itu gitu Iya. kan. Ya mereka intinya langsung, gue tahu nih ini di sini. Beda sama The Big Four kan kelihatan banget tuh. Kalau The Big Four kan dia kan berempat dan masa lalunya ternyata mereka tumbuh bersama. Meskipun nggak diceritain masalahnya, tapi kita tahu tipis aja yang tipis, penting. tapi kita tahu bahwa mereka tumbuh dari kecil sampai besar gitu kan. Kalau ini kan tiba-tiba udah besar, udah alumni marin semua ya kan, angkatan laut semua. Iya, semua dikaptenin sama si Angga itu. Angga ya, maksudnya ya tiba-tiba dia punya anak buah 5 yang kita juga sedangkan dia jadi anggota dewan sendiri kan. Maksud gua Iya. perjalanan karir dia menjadi anggota Iya, dewan itu tuh juga gimana? nggak, Iya, iya. makanya Dari si ketemu Sari pertama itu sampai akhirnya jadi anggota dewan itu kan hilang. nah, Itu ada era-era yang hilang di Iya, film tiba-tiba itu. melek udah sama cewek lain di tahun 2031. 2031. dan gua melihat Angga tuh di awal gua kira tuh dia adalah anggota dewan yang doyan cewek kayak gitu. Ternyata Nggak tahu nakal ya. kok jadi berubah lagi Kan gitu. memang karakternya dibikin dia terbuai sama si partai ini nih, dijadiin orang andalan dalam hal kerja kan. Si dia punya dia kaki tangannya si ini omnya itu kan, siapa yang Iya. Cok Simbara itu kan, Iya. yang akhirnya dia tahu sebenarnya tahu apa sih ini pikiran lo gitu. Iya. Dia tahu sepak terjangnya si si Oka Angkara ini si Iya. Angga ini Si Angga. sampai jadi anggota dewan. Cuman menurut gua tim maksudnya Foxtrot ini kan 6 orang maksudnya ya. 6 orang masih spek. Siapa gitu? Sama Speng. Sama spek kan jadi 6. Yang paling tegas tuh cuman si Angga sama Spek doang penegasan karakternya. Yang lain tuh cuman kayak iya, Emang maksudnya- pemeran pendukung yang emang nggak ada penguatan karakternya aja. Tapi maksud gua gini, sangat disayangkan karena mereka aktor semua dan nama mereka tuh maksudnya gua Gede melihat judul ya. mereka sejajar semua loh, stratanya levelnya gitu. Kalau gue sih lepas dari mereka siapa ya artinya di dunia nyatanya, tapi mereka masing-masing kan punya peran dalam film ini gitu loh harusnya. tapi tidak kuat gitu masing-masing Iya, peran. Dia punya kelebihan apa gitu, Iya. kayak di Big Four kan
masing-masing punya peran si kayak si Ada jadi ceweknya ya ceweknya kan bisa apa bikin bom. si cowoknya yang muda jadi umpan terus kayak gitu kan. Nah, Entah ini mau enggak. dia karakter sifat, karakter kemampuan itu tidak ditonjolkan gitu dari masing-masing. Ditonjolkannya itu kalau gue bilang pas di scene terakhir tuh pas dia lagi mau nyerbu itu keahliannya kan keluar di situ. Ya, itu kan langsung ditunjuk aja lo lo bikin Iya, bom iya. lo enggak yang ditonjolin keahlian itu cuman yang ini doang tech expert Mark Lewis, Mark Lewis karena dia udah Dan pasti tech Chico, expert tuh. iya. Chico Jericho. Chico juga nggak terlalu ditunjolin, tahu-tahu dia sniper. Dia pokoknya dia orang yang pendiam sama dia keahliannya sniper. Iya, udah Nah, si sniper. Angga itu adalah kapten. Kapten. dari Iya, ini. kaptennya. Iya. Lainnya kan Yang si Barat kang ribut. Makanya dia Iya. endingnya kan tubir sama beberapa orang tuh pukul-pukulan. 5. Siapa Rio Dewanto? Rio Dewanto ya Si 5. Bara ya? Iya, Bara. Rio Dewanto. Iya, terus siapa si Ethan itu siapa yang Tino itu apa sih dia? Tino dia Kehebatannya. ini apa ya, intelligence gitu kan pas Oh mau cerdas nyerang, lah iya, pokoknya cerdas. lah, strateginya oke. Strategis ya dia. Mungkin Tapi- ya emang kelemahan itu kalau di Iya, film tapi ini. iya, tapi maksud gue jadi nggak diceritain gitu kak. Kebeda masih siapa? Oke lah Bara kita katakan dia jago ribut karena pertama kali muncul aja dia udah panjat pinang Iya. sambil tubir gitu kan. Hmm. Terus kalau si siapa Mac Lewis lagi senam inian apa namanya? jadi Vlog. Vlogger YouTube senam apa itu? live. Iya, iya kan. Oke lah, terus gua lu kan jago nih, gua butuh cepat nih untuk ngehack apa untuk masuk ke dalam Sistem inian apa keamanan si Piranhas ya. Aha. Iya, itu oke lah, itu kelihatan udah tech expert nih berarti ya langsung kebaca gitu Nah, maksudnya. maksud gue nih ketika Mark Lewis ini siapa sebagai apa Mark Lewis? Teknisi. Teknisi. Dia kan tujuannya ngejebol sistem keamanannya Piranhas kan. Iya. Iya. Nah, di situ kan harusnya ada goalsnya apa gitu. Tahu-tahu Yang di mana nih yang masih Yang di pas- tempat dia? pas di tempat Itu kan pengen tahu planningnya Iya, apa ya planning. sampai dia tahu akhirnya beberapa orang yang pengen Rencana diculik. pembunuhan Oh, anggota dewan itu yang di jalan tol. oh Itu goalsnya ada kelihatan. Cuman maksud gua kayak si siapa? Ong siapa yang Cina tuh? Tino. Bukan yang Cina, Ogi, yang Cina. Ogi. Ogi ya. Kayak Og itu kan dia cuman ketemu terus negosiasi terus Iya. udah gue ikut gitu loh. Beda sama si siapa? Bara terus si Mac Lewis. Bara jago berantem, Mac Lewis jago dansa, terus si ini siapa? Yang lain lagi gitu loh, maksudnya ada dia berarti emang jago nih. Sampai di akhir pun kan si Bara kan ngeladenin 5 si orang Indra ini tangan dia kan kosong. cuman ya udah gua kasih jam sama setengah harta gua buat lu. Ya itu apa? Dia apa gitu. Iya, spesialisasi. Kalau maksudnya- menurut gua kebanyakan pemeran gitu, kebanyakan aktor gitu. Tapi kayak film di A-Team deh, kurang banyak apa itu? Tapi gini, di A-Team itu tokoh utamanya ada 4. Iya. Maksudnya yang ditonjolkan gitu ya. Ini 6 tuh 6. jadi kayak ngos-ngosan gitu mau menonjolkan 6-6-nya dan dengan durasi 2 Iya, jam iya. gitu ya. Kecapean karena harus menunjukkan satu sisi cerita supaya ini terkemas gitu. Udah gitu banyak banget plot twist-nya gitu di film. Plot twistnya apa? Enggak kayak entah dibikin terkesan real gitu ya. Kayak kalau di film-film luar kan misi mereka berhasil banget kan. Pasti kalau di film luar nih. Ibaratnya dikit lah yang mati gitu. Oh ya, ini dari Ini dibikin emang 6. kayak sesusah itu gitu. Iya. Kalau menurut gue ini plot twist yang gagal kalau Plot twistnya apaan? Nah, itu sebenarnya akhirnya nggak jadi plot twist. Jadi itu plot twist. Yang mau dibikin plot twist apaan? Ya ketika misalnya Mau menang tahu-tahu dia Iya, kalah. tiba-tiba dia udah anaknya mati. Tahu-tahu apa, bininya kalah. mati. Tahu-tahu misalkan si Angga udah kalah nih, udah mau mati. Heeh. Terus tiba-tiba video Jadi ke sebar lagi. Sebar ada. Sebar. Itu mah iya sih, ya nggak tahu itu mau dibikin plot twist atau apa, tapi kayak menurut gue itu Nggak mah ngerti garing jadi sih iya, asli. iya. Nggak Iya. sejujurnya gue nonton Dia film pengen gambarin kalau misinya itu sebenarnya berhasil tapi Dengan cara yang seperti dramatis, banget. Tapi gue asli ya, gue Nggak semudah itu. sejujurnya gue nonton film ini ngantuk loh, asli ngantuk gue sempat yang kayak mata gue terkantuk-kantuk ya. Kalau kayak, menurut gue emang dragging sih ini film. Karena apa ya, cara mereka ngomong tuh lamban gitu, bahasa Inggrisnya lamban gitu. Ya kayak nonton film kartun kayak Ya, ngejaga dari grammar banget lagi. Iya Iya kali ya. Karena mungkin Nggak ada umpatan-umpatan apa gitu ya. tapi umpatan banyak, cuman kayak harus bener-bener Kaku. ngejaga grammar supaya Rapih ya, omongan rapih. itu tidak Nggak, salah. tapi ada yang kalau gua nggak salah dengar itu omongannya siapa yang Cina, sorry, Ogi ya. Ogi kan, we must be we surely dead apa dia bilang, terus dia aja kan DED lah, jadi Yeah, dead dong bukan dead. Iya. Kok dead sih? Kok dead gue pas denger ini DED. antara bloopersnya sengaja dimasukin
atau emang ya dia buat lucu-lucuan aja gitu, selingan dari sekian serius film dimasukin dead DED lah, anjir gue bilang pas denger. Dit ya. Iya jadi dead kan bukan, jadi dead bukan dead mati kan. Tapi ya kalau kita taruh kacamata film kita dengan film porsi ini dengan Hollywood ya jangan jauh. Cuma Nggak, tapi gini tapi loh. kagak kalau kita bandingin sama film yang lain. Tapi gini loh, maksudnya film ini membawa apa ya, warna baru sih kalau warna menurut baru gua. dan Iya, gini, inovasi. dan ngambil SDM Hollywood loh. Iya. Kayak beberapa misalkan orang, iya. Siapa Kasar, Iya Mario Kasar. Mario Kasar, terus tadi yang CGI-nya gitu kan. Mereka kolaps Itu kan pelaku-pelaku Hollywood dan apa rumah produksinya kan dua, punya Korea sama MD makanya kalau Entertainment. karena ini penulisnya Indonesia, siapa yang Raka Rompis itu apa namanya? Siapa? Apa? Oh, Randika Rompis. Iya, Raka Rompis itu kan dia emang mungkin jadi kalau untuk ngomongin dialog, alur cerita sampai naskah itu mungkin orang sini kali, mereka penggarapan di ininya aja sekali mungkin kalau gua bilang. iya sih. Mereka nggak masuk ke cerita kalau gua kata gua. Tapi ya terserah lah kali ya gitu. Iya, yang penting ini gua bikinin nih Iya, ininya nih. Iya. Lu mau bikin bagus, Iya, gue bikin iya. bagus gitu. Iya, Mau iya. perkara cerita lu kayak gimana? Terserah deh Iya. ceritanya, nggak terlalu masuk di gue. Apa maksudnya nggak? Ya bebas aja lo. Cuma- Iya. Cuman menurut gua kayak kasihan gitu, namanya mereka tuh jadi kayak ya maaf ya Iya. agak jadi jatuh karena gak ya ceritanya terlalu ngos-ngosan gitu. Iya, benar. Nggak terlalu dalam konfliknya, Tapi begitu-begitu berarti- aja. Berarti bisa kan ini juga nggak terlalu ini ya. Apa nggak terlalu besar juga jumlah penontonnya kan ya ketika ini rilis di Indonesia ya. Iya. Lo bisa lo simpulin nggak sih kalau kualitas film dalam tanda kutip bukan ceritanya ya, gambar segala macam termasuk CGI kan termasuk effort lah untuk pembuat produksi film itu nggak begitu pengaruh ya sama tingkat daya tonton masyarakat di sini ya. Iya. Pada akhirnya jatuh di cerita lu Balik ke cerita itu lagi. Iya, iya, ini jadi diskusi. Enggak, soalnya kan ini pertama nih, kan lu udah ngomong kan ini produksi CGI pertama kan di sini kan. film action Film Indonesia. kan. Harusnya kan dalam kacamata umumnya kan karena film Indonesia yang ada biasa aja, ketika ada yang pertama CGI kan mestinya wah nih. Iya. Harusnya Iya. gitu. Ya sekarang nggak tahu gua kenapa masalahnya film ini jadi kurang wah ya. Sekarang kalau lo ngelihat pemerannya aja dari Rio Dewanto, Chico Jericho gitu kan di tahun 2015 itu Iya, Chico iya. Jericho kan lagi wah-wahnya banget. Iya. Dan maksud gua itu kan bisa jadi kayak marketingnya si film inilah dari si Chico, dari si Rio Dewanto dan kawan-kawan gitu kan. Iya. Mereka bisa membantu mempromosikan ini karena itu yang dipakai sama Marvel Universe ya kan. Pemerannya pun ikut membantu mempromosikan film meskipun Marvel itu film yang pasti ditunggu kan gitu ya. Nah, maksud gue ini gue nggak tahu kenapa film ini kemudian tidak begitu laris ya dibandingkan film-film yang lain, padahal potensinya bagus banget. Kayak menurut gue kreatifnya keren sih, kayak lo memperlihatkan Jakarta di 2031 yang ya mungkin aja benar seperti itu gitu loh, kayak lo handphone tinggal swipe seret masuk ke kaca jendela. Itu gue suka gitu, imajinasi tools-toolsnya gitu gue suka. Cuman ya ceritanya aja yang kayak kurang explore gitu loh maksud gue. Iya, itu. Tapi deskripsian bagaimana masa depan tuh kayak kita kekurangan pangan itu oke sih menurut gue. Segitu susahnya orang untuk mendapatkan pangan sampai konfliknya pada akhirnya di negara konflik pangan. Dan kita Indonesia yang negaranya dalam tanda kutip agraris mungkin lah ya, atau industrialis, semi industrial agraris gitu, kita dinilai sukses kan di sana kan di dunia kan, sampai Amerika pun ngejilat kita kan, istilah kata gitu kan. Kemarin di film itu kan kayak gitu ya. Gue pikir itu imajinasi yang bagus sih sebenarnya, cuman konflik itu juga dibangun di film itu juga dibikin relate sama keadaan Indonesia saat ini, dengan adanya oligarki bisa ngatur ini, bisa nyeting suatu kejadian gitu seolah-olah nyalain siapa gitu. Ya namanya penguasa ya bebas lah. Kita kan pengalaman banget masalah penguasa dari era Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi kan semua polanya begitu-gitu aja sebenarnya kan, yang namanya penguasa kan kayak gitu. Ya satir film ini, cuman ya itu sayang maksud gua di saat pendukungnya gitu kayak produksinya udah bagus tapi ceritanya agak-agak apa ya, ngelek kali ya. Jadi kurang sayang gitu maksud gua. Kayak ya sama kayak kita waktu itu ngebahas Kadet deh. Iya kan punya cerita yang bagus sebenarnya, momentum yang bagus, tapi packagingnya lagi yang agak-agak ngelek juga. Kayak gitu maksud gue. Tapi gue suka filmnya sih oke lah. Menurut gue filmnya masih oke. Untuk ditonton pun masih oke kok menurut gue. Ya ini di Netflix pun tuh jadi rilisan tontonan yang bagus ya. Maksudnya selain
Big Four itu jadi deretan rilisan yang banyak ditonton. Iya, begitu dia awal tahun lagi naruhnya kan di rilisnya. Iya. Pas banget deh ibaratnya. Ya kalau gue bilang sih nih tinggal nunggu gambling aja nih, jadi masuk 10 besar di Netflix kan ini 10 besar. Kan baru rilis. Tadi gua sih lihat 10 besar. Iya, kita tunggu berapa lama gitu maksud gue. Ya, Iya. tunggu. Atau oke dia sekarang masuk 10 besar, bisa nggak ke 5 besar gitulah, atau bertahan berapa lama di masuk 10 besar. Kita lihat aja, maksudnya karena ya itulah, menurut gue sih bagus lah, filmnya bagus sebenarnya. Emang kenapa strategi gitu kali kalau film-film yang udah dibuangnya pasti ke Netflix atau ke Disney? Enggak juga sih, kayak The Big Four aja kan only on Netflix kan. Enggak ada di bioskop. Itu gue pikir memang entahlah strateginya dari masing-masing PH ya. Mungkin untuk returnnya dia, untuk apanya kan kita nggak tahu juga kan. Ya produksinya pasti mahal loh cuy. Iya mahal lah coy. Yang mana ini? Coy. Iya. 70 miliar. Iya terus grossnya ininya berapa Belum pendapatan tahu. kotornya? Pokoknya dia di catatan ini Nggak ada ini. 70 miliar biaya ininya. Termasuk produksinya. film mahal untuk film Indonesia. Iya kan? Ya makanya itu kan mungkin ya dia ke Netflix berharap untuk ngarepin return di setiap nayangan dapat ini kan dia dapat hak cipta, bener gak sih? Ada proporsionalnya ya kan, ke Netflix berapa ke dia berapa kan? Hitungannya film murah di Hollywood. 70M tuh 50M-nya buat yang bikin CGI doang tuh. Tapi jangan dibandingin sama kosnya Hollywood lah, dari valuta, dari nilai mata uangnya aja udah beda, Bing. Iya sih. Iya, dolar sama rupiah mungkin kan. ini 70 miliar ini karena aktornya banyak. Mungkin ya kan. Aktor Dan papan ya, atas ya, semua ya, ini. kelas atas ya benar. Produksiannya kan juga yang produksi juga tadi kan udah CP-nya gitu. bagus. Tadi gue baca juga ketika saat syuting itu si aktor-aktornya ini diberlakukan dengan standar Hollywood. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya di film ini Ridersnya gitu ya, SDM penggarap filmnya bagus gitu dari Hollywood, terus aktor-aktor SDM aktornya itu papan atas semua gitu ya. Dan satu lagi yang gue suka sama nih film, dia nempatin sponsornya udah cakep coy menurut gue. Dari Gojek, dari KitKat, dari apalagi ya, Garuda kan disebut. Gue nggak tahu Garuda itu apakah naruh duit atau enggak ya, tapi maksud gue penempatannya udah halus banget asli. Soft ya. Soft banget, kayak lo benar-benar ngelihat MCU kan beberapa kali ada sponsor masuk dalam scene kan. Menurut gue udah kayak gitu tuh, udah rapih gitu loh. Beda sama jadi orang bukan naruh duit nih, naruh duit bro. Jangan kayak sinetron. Jangan samain sama sinetron lah, coy. Enggak apple to apple juga kalau dia sama sinetron. Sinetron layar aja suka naik kepotong masuk iklan. Anjir. Ini maksud gue udah rapi gitu, kayak enggak duduk gini. Ini enak. Anjir 5 menit sendiri. Iya, itu kan payah ya. Tapi ini gue pikir udah halus banget asli God. Dan bahkan ketika dia yang Gojek itu mungkin itu kan akan terjadi akan benar terjadi ketika lo milih Gojek, ya lo udah milih mobilnya, bukan lagi cuman sembarang mesen mobil kan di situ ada kan yang layar sentuh saat Gojek, mobilnya dipencet, gue mau yang ini, berarti kan gitu. Dibikin relate sih sama ini masuknya brand-brand itu. Iya itu teknologinya dipakai, berarti kan gue pikir Gojek oke lah naruh sponsor, mungkin ya gue nggak tahu, tapi pasti naruh sih kalau sampai masuk gitu mah. Di film. Keren gitu, maksud gue yang ya mungkin bisnis plannya Gojek ke depan akan seperti itu gitu kan. Kita kan juga itunya futuristiknya gue suka. Ini pakai juga mobilnya BMW-nya yang i8 kalau nggak salah ya. Iya. Itu tapi pertanyaan gue, Pindad berarti masukin ini juga? Nggak tahu gue kalau Pindad. Iya. Nah itu mau mobil Pindad semua itu yang iya mobil-mobilnya sih. Itu yang baru diluncurin bukan sih mobilnya, bukan ya? Beda ya? Ini garapan 2017. Beda ya. Mungkin itu mirip Maung sih maksud lu kan. Makanya mirip Maung. Cuman Maung model pertama kayaknya sih menurut gua. Iya yang sekarang udah modernisasi. Kalau yang Maung versi kedua itu kan buat sipil. Iya. Warnanya biru agak futuristik. Harganya kalau yang Maung pertama tuh 700 juta. Sniper yang dipakai juga Pindad ya kalau nggak salah ya. Iya kan gue pas ngeliat barang-barang Pindad semua gue pas ngeliat si rantis apa kendaraan taktis itu kan semuanya Pindad semua tuh yang di film ini. Iya bisa jadi emang yang dipakai sama Gram ya apa? Iya gram. Namanya Gram lagi. Gak gue enggaknya punya Pindad ketika gue ngeliat snipernya. Sniper kayak gue kenal nih gitu, maksudnya itu kan Pindad kan snipernya ada yang bagus kan ya produksinya, apa sih serinya gue lupa. Sniper kayak gue kenal nih, ini punya Pindad nih karena rasanya nih kan. Pokoknya di situ rantisnya pakai punya Pindad, terus yang dipakai Chico Jericho tuh punya Pindad. Iya.
Kecuali senjata yang buat nyerbu di ke jalan Ya. tol tuh bukan pindah tuh. Itu gua penasaran tuh yang buat Iya, yang kayak nyerbu. koper Iya, koper kecil, di kayak gini jebret langsung dadat anjir. Itu aksinya bagus sih. Itu keren. impor tuh. Kayaknya bukan pindat lah Bukan, intinya. bukan tuh Entah impor. produksi mana atau masih Iya. imajinasi. Iya enggak tahu Yang juga. yang gue notice di film ini mobilnya cuy, Microlet. Microlet iya. Kampung Itu Melayu. Kampung Melayu. Tahu aja gini. Gue pas ngeliat Gini Kampung Melayu. Gue pas ngeliat konyol nih. Ada konyolnya Microlet dipakai rebel banget sih, jadinya lu mau rebel sih. Iya, berarti kan di mereka pasukan Grassroots reformasi kan, pasukan reform kan. Iya. Iya. Jokesnya sih maksudnya halus banget ya gitu ya. Nggak perlu yang maksudnya bukan tipikal kayak The Big Four. Ya, jokesnya minim. Di Big Four kan memang aksi komedi kan. Ini kan memang aksi kan. Cukup penggambaran aja. Ya. Itu Begitu dia. ya gue pikir terakhir si Oka Angga itu meninggal, mati lu, hafal enggak tahu Iya, ternyata hidup. masih tegap. Makanya kan Rio- udah ketembak perut lagi ya. Iya, Limpa. limpa kena minimal itu. Iya, kalau nggak hati Hati limpa limpa, tuh. iya. Itu harusnya udah keracunan tuh. Iya. Biar kena usus, itu pasti udah keracunan Kesebar udara tuh. tuh. Ketika ada badan bolong, Iya. udara masuk pasti otomatis keracunan. Heeh. Apalagi ditambah dia basah-basahan gak sih? Nggak, Itu pasti iyalah. bakteri langsung Ba- cepet debu nyebar. dan segala Iya. macam, iyalah. Udah gitu saat itu keadaan kan chaos. Itu harusnya ketam. Dan siapa? Rio Dewanto. Theo Dewanto itu udah patah tulang, udah Dia emang masih hidup ketusuk. ya? Tusuk. Oh iya, Hidup. pakai tongkat ya, pakai tongkat. Iya. Iya. Itu harusnya dia mati juga tuh. Jadi yang hidup dia siapa sih, Angga, Bara. si Sama Tony. Tony bukan mati. Apa Bukan berdua doang ya. spek. Oh, Oh, sampai cuma ngilang kan. Spek kan jatuh dari atas gedung. Terakhir yang nggak- terakhir siapa itu Chico? Tapi enggak yang ditemukan. yang masuk helikopter AS. Itu kan si Spek Chico kan itu. Enggak ya, yang di pemakaman tuh cuman si Bara sama si Angga doang ya. Ya, Bara Mangga. Mungkin bertiga ini dia pakai ilmu rawa rontek. Wah. Anjir. Ngeri juga. Mesti dibagi 7 badannya. Pokoknya kalau masih nyentuh tanah Nggak nggak bakal die. mati. Iya, nggak bakal Gini die. doang nih diludahin tangan set, terus diusap ke lukanya hilang langsung. Mending kalau nyambung sendiri gimana? Iya kan udah dibagi 7 masih di tanah nyambung. Musuhnya bisa ngilang habisnya. Iya juga sih itu. Tapi kan musuhnya untungnya teknologi pakainya. Iya, mukanya Nggak. serem banget lagi mukanya. Ya, Cocok. goblok. Dan ini ya maksudnya gue masih Mimpi. agak menyayangkan kayak misalkan ketika aksi bela diri atau apa aksi Koreografinya koreonya gitu kurang. agak kurang sih menurut gue, maksudnya Iya. kayak nusukin pisaunya ke ini kurang Iya, itu real tuh gitu, bener-bener kurang tuh. real. Ya, Kayak jadi kesambung gitu. Iya. Yang penting berasa ya. masuk. Berasa Ya. ya, masih berasa agak-agak Masih berasa. nyangkut. Heeh. Tuh yang apa? Bukan apa? Yang pasukan Kurang kali modalnya kali ya. 70 miliar masih Masih kurang loh. Kurang kali ya. Nggak ada koreonya mungkin. Jadi pas udah set action kolup koreonya. Nah, udah sih bisa nyanyi deh. nggak diarahin ya, nggak diarahin. Nggak diarahin. Lupa gue. Mau bayar Iko Ais mahal. Yang Ruhian mahal. Tapi kalau Equais Tapi Iko Ais sekarang bikin tim ini loh Bagus. dia. Wise Team. Jadi dia nyewain jasa koreografi sampai stuntman untuk film-film yang Silat. Aksi. ada aksinya. ya bagus lah berarti kan. Udah kepake di mana aja. Tahu kapasitas dia Berarti lah. kayak Jackie Chan gitu ya, dia Iya, mirip-mirip kayak gitu. bikin kayak yayasan buat stuntman Iya. gitu. Iya tahu kapasitas Iko bagus berarti kan. Tahu dia Mungkin itu belum kebentuk kalau itu Wise Team tuh hari itu. saat itu ya betul. Makanya masih seadanya aja dulu deh yang lo tahu deh. Tapi ya fightingnya juga oke lah, si Rio Dewanto lawan 5 orang, si Bara lawan 5 orang ya masih oke lah menurut gue. Nggak jelek-jelek amat. Tapi Ya lo kalau bandingin ngelihat Iko ya jauh banget ya. Iko kan koreografernya Iya. udah Karena dia lain ngebentuk sendiri. iya, kalau itu ya koreonya. udahlah. Oka juga lumayan lah. Iya. Maksudnya sebagai apanya nih? Kapten. Dia koreonya dia maksudnya. Iya, pas segitu birnya dia yang terakhir tuh. Sama si Indra ya. Mama Indra. Sama Indra Sama ya. Indra, sama siapa namanya yang iya yang pokoknya dia ditembak akhirnya kan tuh. Terakhir gue pikir mati. Mau udah ngeliat bulan gitu, gue pikir bakal merem. Iya, tahu Dia taunya- kedip. Iya, taunya ngelihat kamera ya kan, dapat ilham dia. Anjing. Iya, itu makanya gue bilang ya itu agak nge-lag lah.
Tapi kayaknya bakal ada sequel nih filmnya. Hah? Ada nggak menurut lo? Karena si Enggak. Kemahalan gua rasa. iya kali ya, di Berpikir stop. Mau dibikin franchise tapi kayak duitnya nggak ada coy. Enggak kan namanya Foxtrot 6 kan udah pada ketam. Ya besok kan tinggal mungkin 3 orang, iya, tinggal 2 orang. jadi Foxtrot 3 atau mungkin jadi nambah Foxtrot 7 kan nggak tahu juga. Orang kan tinggal dimasukin aja ceritanya. Orang Fast and Furious saja franchise ceritanya ada aja kan, side story ini siapa. Bisa jadi kan ini juga masuk dari mana. Tapi kalau memang untuk nge-guide SDM dari Hollywood ya memang untuk harga segitu sih kurang sebenarnya. Dan menurut gua investor sini juga masih kayak gambling kali ya untuk bikin film-film sewah itu ya. Menurut gue ini film wah, cuman ceritanya yang masih kurang. Iya. Ya ada beberapa sih yang pernah gue baca gitu, emang kelemahan untuk kenapa Indonesia belum bisa bikin film yang dengan kualitas oke kayak gitu ya karena di investornya. Iya bener lah, berarti kan mereka juga masih ya kalau gua ngasih duit segitu banyak balik modal gak nih? Balik gak? Ya gitu. belum tentu kan gitu, makanya jadi ya kentang-kentang aja deh gua ngasihnya deh yang setengah-setengah deh. Oke, dari 1, dari 5 sama setengah-setengah semua. Jadi pada akhirnya kan duitnya nggak ngumpul full gitu loh, dapat setengah. Karena kan memang murni pendapatan film itu kan dari tiket penonton cuy. Iya. Sama dijual-jual kayak ke aplikasi-aplikasi itu juga ujungnya. Ya kan dia dijual ke luar juga kan film-film Ya ini. memang, cuman ya di luar tuh paling laku paling di Malaysia film kita mah. Malah beberapa film laku di Honor ketimbang di sini. Di Malaysia. Ya pasarnya mungkin ada beda-beda kali ya. Yeah. Di kita kan masih pada senang horor-hororan lebih masih oke lah, di sini penontonnya tinggi kalau horor. Dan sutradara-sutradara di Indonesia yang mengikuti film-filmnya ke festival itu ya nggak ada di sini gitu. Dan mereka memproduksi buat produser-produser luar gitu. Makanya akhirnya film-film berkualitas gitu yang dibuat karya anak bangsa Indonesia gitu nggak pernah nongol di sini, disayangkan gitu. Karena sebenarnya apa ya yang terjadi di Indonesia ini, kualitas penontonnya kurang dari penonton dulu ya. Terus akhirnya investor pun mungkin menginginkan lebih tepatnya cuan aja gitu. Ya mungkin lebih tepatnya kurangnya itu terhadap film lokal juga kali, Bing, bukan film luar. Film luar buktinya laku-laku aja yang lain gitu. Gini, kalau menurut gua maksudnya hasil dari penelitian orang yang ngerti gitu tentang dunia film gitu ya. Harus berbarengan semua dong gitu. Semuanya harus berkualitas gitu. Misalkan kita sebagai penonton gitu, harusnya kita tuh disuguhkan terus sama film-film kualitas di bioskop ya, maksudnya film berkualitas masuk ke bioskop Indonesia gitu ya. Kita dicuci otak tuh film kualitas tinggi semua gitu. Akhirnya kalau udah begitu udah ke patri di otak para penonton bioskop gitu ya. Ketika ada film jelek nggak laku gitu, malah nggak laku gitu. Itu maksudnya all film berarti luar modal lokal. Iya gitu. Akhirnya pada para produsen film berlomba-lomba membuat film-film bagus gitu, dengan cerita yang bagus, dengan penggambaran yang bagus, akhirnya beriringan semua gitu. Tapi kan ujungnya mentok lagi di tadi itu permasalahan investor. Dana. Ya yang bagus yang berkualitas ya butuh dana lah ya gitu ya. Padahal kalau menurut gue sih ini kita ngomongin masalah ini deh, aktor gitu ya. Ternyata aktor kita lumayan banyak, cuman masih terbilang sedikit gitu, masih krisis aktor gitu. Dia lagi. Iya. Ya gimana dong emang yang ya berarti kan yang dipandang bagus secara standar internasional mungkin dia lagi. Bukan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau di luar negeri ada sekolahan yang akhirnya menciptakan aktor-aktor bagus. Di sini mungkin ada, cuman levelnya masih teater kali ya. Di sini kalau misalkan teaternya dulu Indonesia punya gitu. Cuman ya balik lagi masalah investor. Iya. Entah investornya kelilit utang, akhirnya gulung tikar gitu. Iya. Ya kayak gitu sebenarnya apa ya, semuanya tuh berantai semua gitu, berkaitan semua kalau menurut gua. Ganti lagi ke Foxtrot 6. Tapi enggak sih kalau gue bilang sih enggak bakal dibikin sequel sih nih gue. Kalau gue bilang udah tahu ya. Enggak. Ya mungkin enggak, tapi ya kalau gue maksud gue ada potensi ini dibikin franchise. Bakalan konfliknya bakal seperti apa pandangan lo? Gue enggak tahu konfliknya seperti apa, tapi maksud gue filmnya udah kelar kan dibikin gantung.
misinya berhasil. Ada satu scene si Spek naik helikopter AS. Gue nggak tahu itu tujuannya apa. Entah dia sembunyi di Amerika atau dititipan pemerintah ini kali. Titipan pemerintah Amerika. Gue nggak tahu kan. Tapi maksudnya itu kan bisa jadi salah lah. Iya. Begitu loh. Bisa jadi dia dibikin pas saat Kapten Amerika dibikin kan, dibekuin tuh. Dia di luar dikeluarin. Lu tahu filmnya Tom Cruise yang Oblivion bukan sih? Oblivion tahu. Ya, tahu gue Oblivion. Kan? Itu kan dia sebenarnya mirip-mirip, maksudnya antara kasta atas sama kasta bawah tuh, orang-orang yang manusia sama robot kan. Iya. Sebenarnya itu kan ada penegasan antara dua itu. Kubu aja sebenarnya. Kan. Yang sangat kontras gitu kan. Yang satu oligarki dengan kekayaannya, yang itu oligarkinya alien. Oblivion. Iya. Cloning, manusia cloning alien. Iya kan? Alien cloning ya gitulah. Jadi gimana Bing menurut lu film ini Bing? Sorry. Oh sorry, ini dulu nih dia dong. dulu. Gimana dong? Menurut lu dong? Gue 8,5 deh. 8,5 Bing. Menurut lu gimana Bing? Gua 6 deh. 6. Gua 7,2 deh. Kenapa yang di sini? Gimana sih? Enggak, gua kan Thailand. Tadi udah gua jabarin. Kenapa itu 7,2-nya? Tapi gua seneng sama dia sekarang tuh nggak pernah di bawah 7. Iya, lu kan dajal ya kan. 5, 4 ada yang berapa? Ini menurut gue film gue bagus. Nilai gue 5. Bagus kasih nilai 5. Lu tadi 7 berapa? 7,2. Gua 6. Karena visinya gue suka sebenarnya. Visinya bagus, iya, tapi ceritanya juga. Penilaian 0,2 itu udah apa? Iya, ya penilaian 8 apa? Gak ada desimalnya gitu maksud gue. Emang kenapa? Ya kalau dari gua penilaian kenapa gua 6 karena filmnya terlalu banyak miss-nya. Maksudnya penceritaan tentang si penokohan ini tidak masing-masing tidak terlalu kuat gitu kan, terlalu dan ngos-ngosan kalau menurut gua. Yeah. Gua kenapa 8,5 karena berterima kasih sama film, harapan gua ke depannya bakalan ada banyak film Indonesia yang menggunakan CGI. Gua pengen ntar nih film-film kayak Nyiroro Kidul tetap di remake kan pakai CGI itu. Gua mah kayak terserah lah. Kalau gue sih mau CGI mau apa, kalau gue yang penting cerita sih. CGI itu bonus banget sih. Oke, bagus visual aja sih sebenarnya, tapi kalau ceritanya jelek juga garing juga sih sebenarnya. Intinya film adalah cerita kan sebenarnya, bukan CGI-nya kalau menurut gue sih itu. Paling tidak jadinya film ini bisa jadi pionir ya untuk film-film yang serupa yang aksi lah, nggak cuma horor mulu lah. Ya sebenarnya kalau menurut gua film ini menjadi berkembang, salah satunya adalah The Big Four lebih baik ketimbang yang ini. Iya, betul. Akhirnya makin kesini makin baik kan film-film baik, yang. Iya, setuju. Tapi teh jangan bikin horor mulu lah, bosen lah. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.